Pak apa kunci sukses usahanya jenengan, Pak? Pertama ibu saya, Mas. Saya punya prinsip orang tua jangan pernah sedikit pun disakiti hatinya. Ibu saya sekarang udah tua, kita harus berbakti lah. Nek wong Jawa le ngarani itu, saat ini saya waktunya untuk nyeneng-nyeneng ke wong tua. Sering kesini Pak Mahfud, Pak? Iya, nggak tahu juga saya. Iya, nggak tahu juga. Nggak diundang. Nggak diundang? Buat ngundang itu gimana caranya saya juga nggak tahu kok mau ngundang, Mas. Sering kesini Pak Mahfud? Sering. Beliau kalau kesini itu nunggu pesawat intinya, sambil ngopi di sini. Mungkin di sana panas apa gimana ya? Nunggu pesawat, beliau di warung di sini di Ingkar Janji langsung. Nanti setelah waktunya dikira-kira oleh pengawalnya udah sampai sana pas, baru beliau cabut dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya owner dari warung kopi Ingkar Janji yang beralamat di Ngerancah, Pendoworjo, Girimulyo, Kulon Progo. Dan nama saya Purnomo Hadi Prasetyo, lahir juga di Kulon Progo, asli penduduk sini juga. Saya itu dulu menikah itu belum punya pekerjaan, bahkan sampai mempunyai anak pertama, saya belum mempunyai penghasilan. Pada waktu pertama kali saya berpikir untuk mencari nafkah ya intinya. Mungkin dari situ saya mulai bekerja menjadi supplier kelapa muda, Mas. Ke kebun-kebun mencari kelapa muda untuk saya setorkan ke kota Jogja. Dan itu alhamdulillah, Mas. Waktu itu saya bisa mendapatkan hasil pertama dari keringat saya dari kelapa muda. Itu berjalan kelapa muda sekitar 3 tahun. Sebelum punya memang nggak cari kerja aja dengan Pak? Udah mencoba tapi gagal terus, Mas. Bahkan mau bekerja di Jakarta, saya itu pulang lagi, Mas. Kan bapak saya di Jakarta, pulang lagi tanpa pamit sama bapak saya. Yang membuat saya di sana nggak kerasan. Tiap di kamar mandi saya nangis, Mas. Kilingan ibu saya kan di Jogja. Saya langsung pulang Jogja. Ayah saya mencari-cari. Saya udah sampai Cirebonan itu saya lagi ngabari bapak. Pak saya pulang. Udah seperti itu, langsung pulang langsung mempunyai istri. Punya anak, sampai saat itu belum punya pekerjaan. Saya lihat anak saya, istri saya di kamar tidur, pules, saya nggak bisa tidur, saya tangisi. Saya bagaimana bisa menghidupi anak saya. Itu beban paling sakit, paling harus saya pecahkan saat itu. Memang saya punya tekad, harus ada penghasilan. Waktu itu nggak berpikir untuk seberapapun hasilan yang saya hasilkan, saya harus mempunyai pendapatan sendiri. Saya sampai malam, sampai jam 9, 10, ngeloper Degan itu. Degan itu hari-harinya sangat berat sekali, Mas. Degan itu kalau 1 minggu sampai 10 hari nggak laku, diretur, Mas. Jadi saya ngijoli yang baru. Tapi tetap poin, sedikit-sedikit lah buat beli jajan anak yang pertama ya tadi. Kalau masalah Degan itu memang ada, nek wong Jawa get-getane. Get-getan itu puncaknya di puasa, Mas. Puasa itu saya bisa menghabiskan per hari itu sekitar 1.500 sampai 1.700 butir. Waktu itu saya minimal itu laba 1 juta tahun 2008-2007 per hari, Mas. Tapi bulan-bulan selain itu sepi lagi. Abot banget, Mas. Dari 12 bulan yang menghasilkan secara memuaskan 1 bulan, yang 11 bulan rekoso. Rekoso banget tuh yang 11 bulan. Kemudian Bapak kalau memutuskan pindah di pohon itu seperti apa? Transisi dari Degan ke Kayu Jati itu juga mempunyai proses, Mas, saya. Kapusan, Mas. Kapusan itu saya kirim di Jepara. Sampai di sana itu mempunyai hutang sekitar 56 juta waktu itu. Waktu 2010-an itu udah 2010. Saya nagih ke sana, nggak dikasih, cuma dikasih ongkos lah. Sampai saat ini tinggal sekitar masih kisaran 30 sampai ya 30 kurang lebihnya. Masih ada berarti? Masih, iya. Tapi saya itu buat pengeling-eling, itu memang belajar itu perlu pengorbanan. Itu pertama sekali terjun ke kayu, diapusi uang, Mas. Tapi saya nggak apa-apa, saya ikhlas, saya udah diajari lah. Saya juga nggak tahu masalah kayu, nggak tahu masalah Degan.
diniati aja lah, semangat, gemi. Nek Indonesia nek kuwi wong pelit. Tapi itu memang saya itu waktu itu saya kerja itu hampir Mas 20 jam, 18 jam per hari pulangnya. Tebang pagi, muat sore, langsung saya ikut ke Jepara sampai sini lagi tebang lagi. Terus-terusan. Waktu itu kayu masih banyak Mas. Kalau sekarang ya kayu udah banyak tapi kecil-kecil. Permintaan padahal besar. Di kayu itu ya juga nggak gampang lah, namanya usaha nggak ada yang gampang Mas, mesti ada permasalahan di situ ya seperti itu. Tapi dari kayu itu penghasilan udah mulai tinggi ya Pak ya? Udah mulai tinggi saya, dan saya di situ ada cita-cita untuk dari kecil Mas. Cita-cita saya itu dari driver bus malam. Sopir tapi Pak ya? Sopir. Jarang Pak orang yang cita-citanya sopir itu Pak. Iya. Saya dulu karena bapak di Kerawang, ibu di Jogja, maaf ya Mas, ini agak sedikit keluarga. Pisah tapi nggak cerai Mas. Ayah saya di sana udah anak lagi ya. Karena mungkin dulu pindahnya bapak nggak bisa pindah, ibu bisa pindah. Mungkin seperti itulah. Tapi saya tetap menghormati bapak saya, menghormati ibu saya. Tapi yang pertama, ibu saya Mas. Langsung saya cita-cita ke bus tadi Mas. Karena sering itu ya, sering transport ya? Ya sering bolak-balik Jogja Kerawang. Saya nggak mau selain bis naik kereta. Ibu saya senengnya naik kereta, saya nggak mau naik kereta. Sampai saat ini saya sudah mempunyai unit Mas, bus. Alhamdulillah. Ya pawitane semangat kali gemi tadi. Ditabung buat ngangsur tiap hari, nabung. Kuliner itu waktu corona Mas, di kota kan tutup ya, jadi kota mati waktu corona, nggak boleh keluar. Saya mencoba untuk kuliner, kecil-kecilan, ya sementing resik lah intinya. Saya buka, alhamdulillah langsung dari kota itu malah ke desa, karena konsep saya nggak tertutup Mas, jadi angin kan terbuka, jadi PPKM kan nggak terlalu ketat toh di sini, cuman ada jarak, karena angin di sini juga agak kenceng ya, jadi langsung naik corona kan 12 kan udah. Nah itu mungkin meringankan untuk bisa buka di waktu PPKM. Nah ternyata kopi saya yang saya namai kopi Ingkar Janji, kopi Ingkar Janji. Ingkar Janji, iya. Namanya unik Pak. Ingkar Janji itu mungkin hubungan ya, suatu hubungan itu ya jangan diingkari lah. Entah itu guru sama murid, entah itu orang tua sama anak, entah itu suami sama istri, ya jangan sampai mengingkari janji. Itu filosofi yang saya tanamkan. Tapi kan di sini kan banyak yang pasangan muda-mudi yang lagi pacaran, mesti ke sini. Mesti jangan ingkar janji, jangan putus, ya seperti itu. Yang putus pun ada yang di sini, tapi kita alhamdulillah ya, kita bisa mengenang ke semua kalangan Mas. Keluarga, instansi, anak muda, bahkan balita. Kita di sini bahkan beliau-beliau Pak Menteri, Pak Mahfud, Pak Sandi pernah datang ke sini beliau. Yang bikin tempat ini ramai itu apa Pak? Duh itu yang paling nggak tahu saya seperti itu Mas. Padahal hidangan saya cuma deso. Chef-chefnya cuma ibu-ibu yang dulu sering disewa di hajat-hajatan desa, di pernikahan, di sunatan. Ibu-ibu itu yang masak. Saya ambillah ke sini. Karena saya di basic kuliner 0% Mas. Cuman orang meraba aja dulu pas waktu PPKM Corona. Usaha mampet, usaha nggak jalan. Buka ini, namanya orang nggak punya basic, mau yang dihidangkan apa. Nggak tahu Mas saya. Ya udah yang paling sederhana ya udah masakan desa, daun-daunan. Ternyata malah diterima masyarakat, alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya untuk dari kota-kota, bahkan dari luar kota Mas. Tapi dengan harga yang di bawah standar Mas Resto. Saya ngarani ini tuh angkringan kok saya itu jane itu. Paling rame itu event apa kalau di warung sini? Sabtu Minggu weekend itu. Sabtu Minggu rame? Iya rame. Kalau hari-hari biasa ya standar lah Mas. Dan yang saya terapkan di warung sini Mas, karena saya itu orangnya gimana? Kita yang jual itu minum sama makan ya. Karyawan semua orang sini semua. Bahkan ada yang masih saudara. Jadi saya menerapkan sistem karyawan itu makanya pure bebas Mas. Kasarannya wong Jawa, saya itu nggak ada manajemen yang terlalu ketat, nggak ada. Sementing bati. Itu aja serampung mikir toh. Karyawan senang bekerja, ya karo sodako. Ya saya tidak keluar dari koridor untuk bekerja.
Tapi kalau masalah makan, minum, pure saya bebaskan, mau makan apa yang ada silahkan. Kadang-kadang sampai sini pagi saya, belum buka ya, karyawan udah datang bersih-bersih. Belum laku aja karyawan udah ada yang minum susu, minum kopi. Itu belum laku loh mas saya, belum laku karyawan udah mau minum susu. Yo, wis anggar do sehat, do lemu wis. Alhamdulillah aku kayak gitu. Mungkin resto lain nggak seperti itu, Mas. Nah, saya setiap hari kalau ke sini pagi mesti karyawan udah yang boleh tanya sendiri. Biasa nggak takut saya, nggak takut datang ke sini udah bikin susu. Nggak takut mereka, Mas. Sama saya itu nggak takut. Saya menerapkan manajemen itu sementing badi lah intinya. Badi, payu, pun niku aja lah. Di rumah dirawat, semua pelayanan harus maksimal, tapi nggak boleh marah sama customer walaupun kita yang benar, mereka yang salah nggak boleh marah, nggak boleh, tetap harus minta maaf. Itu aturan-aturan yang baku lah. Mungkin saya aturan-aturan seperti itu, aturan suatu pelayanan saya kurang paham mas. Yang paham manajer saya, manajer saya lagi sakit ini. Langsung ya udah kalau ke sini saya malah saya hubungan sama karyawan, ngopi esok wis kene udah ngoleh duit malah wis do ngombe, wis do gawe susu, wis aku wae kelas yang penting do sehat. Pak saya tanya, kok sering kesini Pak Mahfud Pak? Iya nggak tahu juga saya, iya nggak tahu juga, nggak diundang. Nggak diundang? Buat ngundang itu gimana caranya saya juga nggak tahu kok mau ngundang mas. Sering kesini Pak Mahfud? Sering. Beliau kalau kesini itu nunggu pesawat intinya, sambil ngopi di sini. Mungkin di sana panas apa gimana ya, nunggu pesawat beliau di warung, di sini diingkar janji langsung. Nanti setelah waktunya dikira-kira oleh pengawalnya udah sampai sana pas, baru beliau cabut dari sini. Di sini juga kelebihannya sepertinya di pemandangan ya Pak ya? Ya mungkin sebetulnya pemandangannya mungkin adem lah mas. Saya aja nggak bosan di sini kalau sore. Tentrem pas ada pusing di masalah kayu, tak tinggal. Saya langsung ke warung sore-sore langsung ngopi. Belum mandi mas, saya ke sini langsung. Pernah mas sekali ke sini. Seringnya pakai celana pendek saya. Pakai celana pendek, koloran, sandal jepit. Pas saya itu dilalah ke sini pakai baju yang foto-foto itu di dinding-dinding itu ada foto saya sama Pak Mahfud MD. Ada ibu-ibu, gerombolan ibu-ibu. Saya pas duduk, saya di dekat foto itu, foto saya, baju saya sama di foto, lengan panjang sampai pakai celana pendek. Tapi yang sama cuma bajunya loh. Ownernya ini sama-sama foto. Wah dirangkul-rangkul sama ibu-ibu. Selfie saya. Duh. Saya tukang sapunya sini bu saya. Enggak, ini sama foto ini. Saya enggak legewo mas. Saya pakai baju sama foto itu saya enggak nyadar. Yang nyadar malah yang customer yang datang ke sini. Ini ownernya ingkar janji. Dipeluk-peluk saya. Diajak selfie ya. Temannya yang 15 tadi semua ngerubung. Aduh ini. Nah itu loh. Saya ya Allah. Mungkin saya ini terkenal ya mas, tapi saya itu nggak merasa dikenal orang-orang. Saya yang ingin kenal saya banyak, berarti itu seperti itu. Tapi saya malu mas, saya itu malu sama ibu-ibu yang sama beliau pejabat, kepolisian, entah itu Pak Menteri, artis. Saya malu mas, saya itu buat ketemu jadi nggak bisa ngomong ya seperti itu iya. Apa kunci sukses usahanya jenengan Pak? Pertama saya ibu saya mas. Saya punya prinsip orang tua jangan pernah sedikit pun disakiti hatinya. Ibu saya sekarang udah tua, kita harus berbakti lah. Nek wong Jawa le ngarani itu, saat ini saya waktunya untuk nyeneng-nyeneng ke wong tua. Nyeneng-nyeneng ke bapak saya, ibu saya. Pertama itu yang saya harapkan, ibu saya sehat dan mendoakan, tanpa saya minta ibu saya mendoakan saya mungkin siang malam ya mas, tanpa henti. Mungkin bapak saya juga yang sudah di Kerawang, langsung motivasi saya. Saya bekerja seperti ini, saya untuk khusus warung, saya mengambil karyawan enggak dari luar mas. Bahkan keluarga saya masukkan kalau bisa. Yang kedua, warga sekitar yang mau bekerja, ya monggo. Padahal saya udah full, nggak ada lowongan. Manajer saya bilang, Mas Pur, ini ada orang sini, yatim piatu, nggak bisa apa-apa, tapi lulusan segini mau masuk gimana daftar. Nggak ada lowongan kok daftar, ya nggak tahu orang tuanya ke sini. Wong nanti, wong bleder, ya masukkan aja. Gajinya gimana? Ya standar sama anak-anak aja. Ya wis, motivasi saya, warung ini semoga rame, lancar, dan warga sekitar juga bisa merasakan. Dan jangan lupa saya itu sedekah mas. Nek wong desa oleh setitik ya dipipil setitik nggo kemanusiaan buat masjid, panti-panti asuhan. Saya juga di kampung, di desa, di dusun saya, bangun masjid mas. Motivasi saya itu
Bodon saya itu gini Mas, wong Jawa juga. Besok saya semakin tua toh. Nek iso itu tua saya itu nggak ganggu anak. Saya punya penghasilan sendiri sidik-sidik, usaha saya yang udah berjalan. Jadi motivasinya bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian tadi. Karena saya amalan bukan pegawai negeri yang nggak punya pensiunan. Saya harus berpikir jauh ke sana toh. Padahal saya tua, saya merasakan kok awak saya itu kadang-kadang saya ini digas terus buat gawe, mikir. Saya juga sakit Mas, masuk angin. Saya bisa nulis gampang masuk angin. Nggak seperti dulu pas bakul kayu. Wah 20 jam saya melek terus saya. Ibu selalu ngomong ya kalih kula, mlaku sing bener, usaha aja tau ngapusi uang. Jangan berbohong kepada siapapun masalah bisnis. Jujur itu nomor satu. Nanti kalau sudah jujur pasti rezeki itu mampir pur. Orang mungkin rezeki nek wis jujur isih ngene-ngene uang, isih disalahi uang. Wis ora apa-apa, asal jujur ora apa-apa. Besok mesti kembali rezeki itu. Jujur dan aja lali sedekah karo sing wong membutuhkan. Jangan lupa ya, untuk pengunjung dari luar kota, mampir di Ingkar Janji. Jangan lupa makan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.